kita bicara pada kategori perut sekarang, maka gini. Ada beberapa, jadi Allah menciptakan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang berperan untuk organ tertentu, ya, organ-organ tertentu. Tapi kalau kita biasakan makan ini tiap hari, bos sekalian, maka organ itu akan sehat dan yang lain pun akan dapat manfaat. Contoh, misalkan kita bicara otak. Jadi ada beberapa jenis ciptaan Allah, ya, produk ciptaan Allah itu yang memang efeknya bagus banget untuk otak. Contoh apa? Alpukat. Alpukat itu, kalau kita mulai rutinkan, jadi kalau makan alpukat, caranya Anda ngetehnya pakai biji alpukat. Jadi biji alpukat itu Anda serut, kasih air panas, kasih madu, alpukatnya dimakan, di jus ya, saran saya jangan di jus. Anda hancurin aja. Jadi kayak kita makan bubur gitu kan, nah kasih kurma sedikit, atau kasih zaitun sedikit. Kasih kurma atau kasih madu sedikit. Gak usah banyak-banyak, karena pagi-pagi, atau mungkin pagi-pagi terutama ya, kita nggak butuh makan banyak, karena tubuh sedang meluarin proses pembuangan. Ya. Kemudian ada juga, jadi otak akan ada hubungan sama jantung. Pernah saya share waktu itu tentang manfaat coklat. Coklat itu, kalau Anda makan rutin tiap hari, jantung kita akan baik sekali. Tapi bukan coklat batangan. Coklat bubuk ya. Ya, coklat bubuk itu nanti coba ada blender, campurkan kurma, atau campurkan madu. Itu baik sekali, bahkan dia bisa merontokkan plak-plak di jantung. Coklat. Makanya sudah bilang kan, food and fix it. Apalagi ditambahkan dengan apa? Jangan, kalau kita udah mulai membiasakan berpuasa, maka sebenarnya banyak penyakit yang bisa kita perbaiki dalam badan kita nih. Catatannya apa? Kalau memang nggak bisa berpuasa, apa yang harus Anda kerjakan? Anda mulai lakukan pola namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Contoh nih, Anda terakhir, ini dalam kondisi bukan puasa ya. Anda terakhir makan jam 5 sore, misalkan. 5 sore kan? 5 sore ke 5 pagi kan 12 jam. Terus, waktu malamnya kita ngapain? Tidur. Kan tidur. Tidur itu ngapain? Puasa. Semua organ diistirahatkan. Maka sebelum tidur, bekali petugas kebersihan kita dengan toolsnya. Jadi sebelum tidur apa yang Anda kerjakan? Anda bisa minum air madu hangat sebelum tidur. Atau kalau Bapak Ibu punya chamomile tea itu juga bisa kalau ketemu. Atau kalau enggak, Anda juga bisa minum mungkin sedikit saja, seujungan sendok bipolen, campur madu, campur air hangat juga bisa. Sebelum tidur, supaya nanti waktu tidurnya dia bisa bersih-bersihnya lebih optimal. Jadi sebelum tidur tuh, saya saran sih, dan saya pun kerjakan, sebelum tidur, usahakan Bapak Ibu minum air. Tapi nggak usah banyak-banyak, 1 gelas kecil hangat, kalau ada madu, kasih madu nggak apa-apa. Kalau nggak ada, Anda bisa minum air minyak zaitun sebelum tidur, 1 sendok. Sebelum tidur. Ya, seperti itu. Nah, kan bangun tuh, bangun pagi. Lalu bangun pagi, ngapain? Minum air lagi. Waktu bangun pagi pertama kali minum air. Kenapa? Saya pernah baca penelitian, ternyata air ludah kita pagi hari itu mengandung antioksidan. Air ludah. Ya, air ludah pagi-pagi itu mengandung antioksidan. Ya, jadi jangan dibuang. Masukin lagi. Minum maksudnya kan. Makanya ibu-ibu baru tahu kali ya, kenapa ibu-ibu kalau anaknya matanya belekan anaknya dikasih air ludah kan? Air ludah tuh perannya banyak loh. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan ada beberapa penyakit yang beliau ludahin gitu loh. Tapi dengan ludahnya Rasul ya. Karena emang banyak berkah di air ludah.